Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Kepo kelas pengenalan program di rumah Namira. Oke, hari ini sudah masuk hari ketiga. Selamat Bapak Ibu semuanya, apa yang panjenengan rasakan sampai hari ketiga ini? Keluhan-keluhan kemarin masih ada atau tidak? Atau malah berasa lebih sehat hari ini? Badannya enakan, nggak gampang pusing, nggak ngantuan, nggak loyo, lebih bersemangat, lebih energik tentunya. Oke, Bapak Ibu, hari ini masuk hari ketiga dan kita akan ada sedikit belajar. Hanya ada berapa nih? 2 materi ya, tentang sel dan tentang nutrisi sel tentunya. Oke, Bapak Ibu masih ingat 4 konsep sarapan sehat ya Bapak Ibu ya. Yang keempat yakni sarapan yang bagus itu adalah yang mampu menutrisi hampir 100 triliun sel di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman semuanya perlu kami review bahwasanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kita itu tersusun dari triliunan sel, nggak cukup 1, 2, 10, 100, 1000, tapi triliunan teman-teman. Karena sel penyusun organ itu berbeda-beda ya, menyusun hidung, tangan, tulang, kuku, kulit, mata, semuanya itu berbeda-beda dan semuanya itu butuh makan setiap hari. Paham? Nah, apabila 100 triliun sel lebih di dalam tubuh Bapak Ibu ini nggak ternutrisi setiap hari, akibatnya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, ada. Nah, jadi bisa jadi rambut Anda gampang rontok. Pernah lihat ibu hamil setelah melahirkan rambutnya rontok? Bisa jadi selama kehamilan nutrisinya banyak dimakan oleh si baby, bahkan ketika dia melahirkan, menyusui pun nutrisinya banyak dimakan oleh si baby tersebut, sehingga rambutnya rontok. Paham? Oke. Terus bisa jadi susah mendapat keturunan ya, karena seorang bayi ya, calon bayi itu dia akan tumbuh dengan baik apabila si ibunya itu kondisinya juga baik. Seandainya si ibu atau calon rahim yang dibuahi tersebut kondisinya nggak baik, maka bayi juga nggak mau tumbuh di situ. Terus penuaan dini tentu saja, karena apa? Regenerasi selnya nggak maksimal. Selnya yang rusak, yang mati itu harusnya diregenerasi supaya memudah lagi. Ternyata karena asupan nutrisinya nggak maksimal, akhirnya jadi penuaan dini deh. Terus yang ketiga, pankreasnya rusak karena disuruh bekerja terlalu keras. Pankreas itu apa Bapak Ibu? Pankreas itu adalah organ penghasil insulin. Jadi ketika Bapak Ibu makan ya, makan karbohidrat atau gula, ya akhirnya kan kadar gula darah dalam tubuh kita naik. Naiknya kadar gula darah itu ditandai dengan pankreas itu mensekresi namanya insulin. Sehingga insulin inilah yang akan membuat kadar gula darah di dalam tubuh Anda itu normal. Kalau pankreas dipaksa bekerja keras di waktu muda, maka bisa jadi di usia 40 tahun ya, atau 30 tahun pankreasnya rusak. Jadi tidak aneh ketika ada teman-teman yang usianya masih cukup muda tapi punya masalah dengan diabetes. Mungkin ketika masih muda si pankreasnya itu bekerja terlalu keras ya. Oke. Terus bisa jadi tulangnya keropos karena apa? Karena sel-sel tulang atau penyusun tulang itu nutrisinya nggak maksimal ya, kalsium terutama ya. Bisa jadi karena sakit liver itu terkait dengan hati. Terus kukunya mudah patah. Itu tanda-tanda yang paling gampang aja ya teman-teman, sehingga teman-teman perlu sekali memastikan di dalam menu makan sehat teman-teman itu
sel tubuhnya ternutrisi dengan baik. Salah satunya dengan merubah kebiasaan sarapan Anda menjadi sarapan dengan nutrisi. Nah, tahukah Anda bahwasanya shake yang teman-teman minum selama 3 hari ini hanya 80-100 kalori saja kalau tanpa buah. Kalau ditambah buah sampai 150 kalori, dan kalau ditambah dengan susu low fat bisa hampir 220 kalori. Sangat kecil kalorinya teman-teman. Nah, bisa teman-teman juga menambahkan yang saya sebutkan tadi ya, buah, susu rendah lemak, atau mungkin kurma dan sebagainya ya. Jadi sangat enak nah teman-teman. Oke. Nah, shake yang Anda minum, Mbak Maya bisa diambilkan kaleng shake ya, untuk contoh Bapak Ibu yang ada di sini. Mengandung vitamin A ya. Vitamin A-nya itu lebih banyak dari 1 buah mangga. Bisa dibayangkan mangga 1, Anda minum segelas shake, ternyata vitamin A-nya lebih banyak dari mangga sebiji. Mengandung vitamin E lebih banyak dari 1 buah pisang. Mengandung protein lebih banyak dari sepotong dada ayam. Wow. Mengandung kalsium lebih banyak dari segelas besar yogurt. Kalsiumnya tinggi teman-teman. Jadi kalau udah minum shake, nggak perlu minum, susu berkalsium lagi ya. Mengandung zat besi lebih banyak dari setengah mangkok kacang. Banyak ya, luar biasa loh kandungan nutrisinya shake ini, sehingga ketika Anda mengkonsumsi shake untuk sarapan pagi itu bisa memenuhi hampir 80% kebutuhan nutrisi harian dari sel tubuh teman-teman. Tepuk tangan untuk shake. Jadi tidak heran ketika teman-teman sarapan shake selama 3 hari ini merasa, mungkin ya, nggak semua atau mungkin semuanya merasa, awakku rada enak, badan saya kok enakan, saya punya kebiasaan pusing, kok sekarang hilang. Saya punya kebiasaan gampang masuk angin, kok sekarang jadi enggak. Saya punya kebiasaan apa yang saya juga nggak tahu, kok sekarang enakan ya. Nah, bisa jadi karena apa? Karena sel tubuh Bapak Ibu ternutrisi dengan baik, sehingga terjadi regenerasi sel, sehingga terjadi pemulihan kesehatan secara menyeluruh. Keren ya. Dan di sini kami juga ingin mereview kembali tentang 4 konsep sarapan sehat. Masih ingat sampai hari ketiga saya ulang loh. Yang pertama apa? Yang menghasilkan tenaga ya, yang membuat Anda nggak lemes, nggak loyo, nggak ngantukan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan cairan, menghidrasi tubuh Anda ya, karena pada waktu malam hari bobo itu tubuh kita tuh puasa hampir 6-7 jam, sehingga ketika pagi hari disarankan untuk minum air putih yang cukup. Kebutuhan cairan yang cukup itu paling tidak ya, kita pakai rumus ya, 5% dikalikan berat badan ya. Terus membuat kadar gula darah GI Anda terjaga pada kondisi normal, kadar gulanya nggak naik turun ya. Terus yang terakhir, yang mencukupi hampir kebutuhan 100 triliun sel, mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh 100 triliun sel di dalam tubuh teman-teman. Dan yang terakhir, kami juga mengingatkan 4 kunci keberhasilan program. Yang pertama, Anda perlu edukasi masuk ke otak. Yang kedua, nutrisi masuk ke dalam mulut. Yang ketiga, Anda butuh coach atau pembimbing. Dan yang terakhir, Anda harus terbuka untuk menerima saran, masukan, dan dihubungi oleh coach Anda. Dan kita sudah ada di sesi akhir. Waktunya rekognisi dan testimoni. Nah, setelah ini saya tutup. Mbak Maya, tolong diambil video satu-satu untuk testimoni ya. Testimoni nanti cluenya sebutkan nama, alamat, setelah 3 hari mengikuti kelas kepo di rumah Namira, yang dirasakan apa ya, mungkin turun berat badannya berapa dan sebagainya. Ini sebagai contoh aja ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ari, saya dari Mauspati Magetan. Setelah mengikuti kelas kepo selama 3 hari di rumah Namira, berat badan saya turun 1 kg dan kesehatan saya semakin membaik, bangun tidur terasa lebih enak, saya jadi nggak lemes, nggak ngantukan, stamina luar biasa. Dulu punya kebiasaan ngopi, kalau nggak ngopi pusing, sekarang kalau
sekarang nggak ngopi juga nggak apa-apa, pusing saya berkurang, badan saya berasa lebih sehat dan sebagainya. Terima kasih, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih sudah dengan setia mendengarkan dan menyimak video saya. Saya mohon maaf karena tidak bisa ketemu Bapak Ibu secara langsung. Insya Allah setiap hari Sabtu saya akan standby di rumah Namira karena saya libur ya. Jadi bisa teman-teman kalau ingin konsultasi bisa langsung, dan kita juga bisa konsultasi lewat WA, bisa lewat WA group atau WA pribadi, no problem ya. Jadi jarak dan waktu tidak akan memisahkan kita. Oke, sekian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya dalam kami membimbing teman-teman, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, tidak ada paksaan teman-teman untuk membeli produk atau ikut program di Rumah Namira. Semisal teman-teman ingin melanjutkan program, kami akan memberikan contoh paket-paket yang akan disampaikan oleh Mbak Maya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.